Qin Chen, yang baru saja berdiri, segera duduk, tetapi jejak pelecehan melintas di matanya. Zhen Yan di Zun melihat bahwa Qin Chen masih marah sebelumnya, dan hendak pergi, dan tiba-tiba duduk lagi, bertanya-tanya di dalam hatinya, ketika dia mendengar suara keras berdering di luar kediaman Qin Chen. "Hei Yu, datang untuk menemui wakil aula Tuan Qin, saya ingin tahu apakah wakil aula Tuan Qin ada di sana." Suara gemuruh bergema, menarik perhatian banyak orang kuat dari luar. Ini Elder Blackfeather, mengapa dia datang ke Qin Chen? Seharusnya Penatua Long Yuan dan yang lainnya di sebelahnya. Elder Long Yuan menolak untuk menerima wakil Hall Master Qin pada awalnya, tapi dia malah datang berkunjung. "Hahaha, ternyata Penatua Blackfeather, apa yang membawamu ke sini?" Kata Qin Chen terbang sambil tersenyum, menyipitkan mata, dan kemudian melihat Penatua Long Yuan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Penatua Long Yuan menggigil, dan buru-buru berkata kepada Qin Chen, "Pejabat wakil aula Tuan Qin, orang tua itu memiliki dosa sebelumnya, dan saya berharap wakil aula Tuan Qin akan mengampuni dosa-dosa itu." Sesepuh lainnya yang mengikuti juga saling bersyafaat dengan sikap tulus. Orang yang tidak tahu benar-benar berpikir bahwa kelompok orang ini berbicara tentang perdamaian, tetapi Qin Chen tahu identitas kelompok orang ini. "Kalau begitu, mari masuk dan bicara." Qin Chen berkata dengan ringan, berbalik dan terbang menuju rumahnya setelah berbicara. Ketika Penatua Blackfeather dan yang lainnya melihat ini, semua mata dipenuhi dengan ekstasi. Qin Chen benar-benar membiarkan mereka masuk, yang merupakan awal yang baik. "Haha, begitulah, mari kita kunjungi kediaman wakil aula Master Qin." Ucap Penatua Heiyu tersenyum dan masuk bersama sekelompok orang. "Wakil Hall Master Qin, rumahmu benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan istana kami yang dibangun dengan santai, itu memiliki lebih banyak pesona." Kata Penatua Blackfeather terbang ke mansion dan berkata sambil tersenyum, dan sekelompok orang segera jatuh. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kesopanannya, dia ingin melihat obat apa yang dijual di labu Elder Blackfeather. Setelah kedua pihak berbicara sebentar, Elder Blackfeather tersenyum dan berkata, "Belum lama sejak wakil Hill Master Qin datang ke ranah rahasia markas, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke ranah rahasia kantor pusat. Izinkan saya memperkenalkan Anda." Sambil berbicara, Penatua Heiyu memperkenalkan beberapa cerita tentang dunia rahasia markas, dan Qin Chen hanya mendengarkan sambil tersenyum. Sambil berbicara, Elder Blackfeather menyebutkan Pagoda Guyu, memperkenalkan Pagoda Guyu yang luar biasa dan istimewa. Qin Chen mendengarkan sambil tersenyum, dan menambahkan beberapa kata dari waktu ke waktu, tetapi hatinya menjadi lebih dingin. Dia sudah mendengar bahwa tujuan yang jelas dari Penatua Bulu Hitam ini jelas adalah Guyuta. "Apakah Anda ingin memasuki Pagoda Guyu? Kalau begitu, mungkinkah mata-mata iblis membuat semacam jebakan di Menara Guyu?" "Tapi apa jebakannya?" Blackfeather yang lebih tua dan yang lainnya di depan mereka tidak dapat membawa diri mereka sendiri ancaman sekecil apapun, kecuali wakil Hillmaster dari tingkat yang mulia surgawi bergerak, adalah mungkin untuk membunuhnya. Mungkinkah mata-mata Mozu teratas yang berada di Tiangong akan mengambil tindakan? Segera, Qin Chen menjadi tertarik. Qin Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya sedikit tertarik ketika mendengar Penatua Heiyu mengatakan ini. Ayo pergi, Pagoda Guyu ini sangat ajaib, mengapa kita tidak memulai perjalanan bersama?" Kata Qin Chen. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Penatua Blackfeather, mereka bahkan belum berbicara, Qin Chen benar-benar mengusulkannya. Bukankah ini terlalu halus? Itu berjalan sangat baik sehingga mereka tidak bisa mempercayainya. Faktanya, Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya akan berbicara lebih banyak dengan Qin Chen tentang kekhasan Pagoda Yu kuno dan keajaiban alat pemurnian di Pagoda Yu kuno. Qin Chen juga seorang penyuling dan secara alami akan bertindak, dan kemudian mereka mengundang. Biarkan Qin Chen memasuki Menara Guyu.
Mereka bahkan siap menghadapi penolakan Qin Chen. Tapi sekarang, mereka belum berbicara, Qin Chen langsung setuju. Itu membuat mereka sedikit tidak bisa dipercaya untuk sementara waktu. Mengapa? Penatua Black Feather tidak senang. Kata Qin Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung ketika dia melihat Penatua Black Feather dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak, Tetua Heiyu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, orang tua itu tidak menyangka wakil kepala istana Qin begitu tegas dan bersemangat, mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Jadi, saya hampir mengira Penatua Black Feather tidak senang. Kata Qin Chen sambil tersenyum, tapi matanya sangat berarti. Penatua Heiyu buru-buru tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa senyum Qin Chen jahat, seolah-olah itu mengandung suatu makna. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Qin Chen berkata untuk pergi, dan Penatua Heiyu dan yang lainnya buru-buru memimpin. Beberapa tetua sangat antusias, berbicara dan tertawa sambil diam-diam mentransmisikan suara mereka. Elder Black Feather, apakah ini terlalu mudah? Ya, itu terlalu mudah. Banyak orang terdiam, berpikir bahwa Qin Chen terlalu mudah untuk dibodohi, dan mengganggu persiapan hati-hati mereka sebelumnya. Sekelompok orang terbang ke Menara Guyu. Pagoda Guyu, yang terletak di pilar api Tongtianji, adalah pagoda 9 lantai yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Benda ini jauh lebih megah daripada menara suci kuno yang digunakan Qin Chen untuk penilaian surgawi pada saat itu. Di sekitar Menara Yu kuno, ada nebula yang tidak dapat dijelaskan yang mengelilinginya, dan aura khusus merembes keluar. Menara Yu kuno terhubung ke pilar api langit. Tapi api warna-warni tidak bisa mendekat. Menara Guyu, setinggi ribuan mil, dikabarkan telah berdiri di ruang dan waktu ini sejak Tiangong didirikan ratusan juta tahun yang lalu. Itu telah menelan energi kehampaan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menelan turbulensi energi, dan membentuk domain kehampaan khusus ini. Itu kemudian didirikan sebagai markas besar Tiangong. Dapat dikatakan bahwa pembentukan ranah rahasia markas besar Tiangong sebagian besar disebabkan oleh Pagoda Guyu. Menara Guyu terbagi menjadi 9 lantai. Semakin tinggi rumornya, semakin kuat roh jahatnya. Namun, tidak banyak perbedaan di dalam menara, tetapi dikatakan bahwa kebanyakan penatua hanya dapat bertahan di 3 lantai pertama, dan lantai 4 hampir tidak dapat bertahan. Hanya tingkat Master Aula Wakil yang dapat bertahan di lantai 4. Di lantai 5 ke atas, hanya Tianzun Sengong yang bisa masuk, dan tidak ada orang lain yang masuk. Qin Chen dan yang lainnya memasuki pilar api kutub Tongtian dan segera mendatangi Guyuta. Pagoda Guyu seluruhnya berwarna hitam, dan tidak mungkin untuk menguji dari bahan apa itu dibuat. Roh jahat yang mengerikan dibesarkan di Menara Yu kuno. Roh jahat ini sangat istimewa. Itu dapat diintegrasikan ke dalam bahan dan senjata ajaib untuk mengurangi kesulitan pemurnian dan sangat efektif untuk pemurnian. Sebagian besar poin kontribusi dari banyak tetua Tianjiao dihabiskan untuk tiket masuk Menara Guyu. Ketika Qin Chen mendekat, tiba-tiba, naga leluhur di cakram giok keberuntungan semesta terbangun. Nafas ini, gumam Hong Huang Zulong menatap Guyuta di luar dengan heran. Qin Chen berkata, naga leluhur senior, apa yang kamu temukan? Kata Qin Chen. Dikabarkan bahwa untuk menghancurkan Tiangong, banyak kekuatan teratas ras iblis telah menembak Guyuta, tetapi bahkan seorang Supreme tertinggi, juga tidak dapat mengguncangnya. Belakangan, Xiaoyao Supreme muncul, dan umat manusia secara bertahap menjadi lebih kuat dari keadaan lemah. Xiaoyao Supreme juga seorang pengrajin. Ketika dia pertama kali memasuki alam tertinggi, dia secara alami memasuki pagoda Guyu dan mencoba mengendalikannya. Namun, dia tidak berhasil pada tahun-tahun itu. Meletakkan reputasi Menara Guyu yang tak tergoyahkan. Bahkan di antara puluhan ribu ras di seluruh alam semesta, pagoda Guyu terkenal.
Lagi pula, tidak banyak harta yang bahkan tidak bisa diguncang oleh yang tertinggi, yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Dan jumlah lantai tempat Xiao Yao Supreme masuk ke pagoda Guyu tentu saja merupakan pertanyaan yang ingin ditebak oleh banyak tetua Tianzuo. Beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Yao Supreme baru mencapai lantai 7. Dikatakan juga bahwa Xiao Yao Supreme telah mencapai lantai 9. Tidak peduli level mana yang dia capai, memang benar dia tidak pernah mengguncang Guyuta. Pada saat ini, tindakan naga leluhur agung secara alami membuat Qin Chen bersemangat. Apakah naga leluhur besar menemukan sesuatu? Benda ini memiliki nafas dari alam semesta primitif. Hong Huang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh. Blood River Saint Ancestor juga sadar kembali, melihat menara Guyu di luar dengan heran. Kekuatan khusus yang dibentuk oleh nebula luas yang mengelilingi menara membuatnya merasa sangat baik. Nafas alam semesta primitif. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Ya, alam semesta di mana kita berada sekarang, setelah alam semesta asli terbuka, memperluas alam semesta langit dan bumi terbentuk, dan alam semesta asli, itu sebelum terbentuknya alam semesta, satu-satunya asal mula alam semesta di laut kosmik dibesarkan. Asal-usul terus setelah tumbuh, alam semesta yang sama sekali baru telah ada, jelas Hong Huang Zulong. Laut alam semesta, ini adalah istilah baru yang membingungkan Qin Chen. Hong Huang Zulong menggosok alisnya, lupakan bahwa kamu hanyalah seorang Disun. Laut kosmik seharusnya tidak pernah mendengarnya. Itu dia. Menurutmu apakah dunia ini luas? Menurut Anda, seluruh dunia, orang yang tak terhitung banyaknya. Wajah semuanya terletak di alam semesta ini, dan alam semesta adalah seluruh wilayah langit dan bumi ini. Lalu saya bertanya kepada Anda, apa yang ada di luar alam semesta? Alam semesta selalu memiliki akhir, jadi alam semesta ada apa di luar? Qin Chen terkejut, ya, apa yang ada di luar alam semesta? Alam semesta memiliki akhir. Meskipun alam semesta sangat luas, ia tidak mungkin tak terbatas. Jika bisa berakhir, apa yang ada di luar alam semesta? Apakah itu kehampaan tanpa akhir? Hong Huang Zulong berkata, di luar alam semesta, ada lautan alam semesta, seperti lautan, dan alam semesta primitif adalah harta karun yang dibiarkan di laut ini. Alam semesta primitif meledak dan mengembang terus-menerus, membentuk dunia alam semesta saat ini. Ekspansi lebih lanjut, juga merupakan bagian dari alam semesta ini. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, jadi, alam semesta bukan satu-satunya di dunia ini. Di luar alam semesta, ada kekuatan lain. Ini alam, tapi bagaimanapun juga, ada kekuatan-kekuatan itu, saya tidak akan terlalu jelas. Qin Chen bertanya-tanya, ahem, sejujurnya, kami adalah roh yang belum lahir yang mengandung suasana kacau alam semesta asli. Alam semesta asli dibuka dan diperluas tanpa batas. Itu adalah waktu ketika aturan alam semesta adalah penindasan terkuat. Sangat sulit untuk meninggalkan alam semesta. Lalu saya bertanya kepada Anda, jika tidak ada alam semesta, kekuatan gelap yang Anda bicarakan sekarang sedang menyerang, dari mana kekuatan gelap itu berasal? Mendengar itu, Qin Chen terkejut. Sungguh, dikatakan bahwa kekuatan gelap telah menyerang. Mungkinkah kekuatan gelap datang dari luar alam semesta? Ini mungkin saja. Qin Chen punya konsep. Hong Huang Zulong berkata, kami hanyalah sisa jiwa, dan kami tidak tahu seperti apa alam semesta di luar alam semesta ini. Namun, menurut teori, alam semesta saat ini setidaknya adalah alam semesta dewasa.